Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Qala sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Masjid Birrul Walidain, alhamdulillah malam ini kita berada di malam 22 Ramadan, dan setelah kita menjalankan salat Isya berjamaah, kemudian kita kultum sebentar mendengarkan hal-hal yang penting, pelajaran seputar Ramadan. Kemudian nanti kita laksanakan salat qiyam, yaitu salat tarawih witir. Semoga kita dalam kondisi tetap semangat, dalam kondisi yang kita tetap tidak kehilangan gairah untuk menuntaskan Ramadan, gairah untuk meningkatkan amal ketaatan, tapi tetap semangat dalam amalan kita. Dan tentunya salah satu di antara yang menjadikan kita tetap terjaga semangat kita adalah kalau kita memulai segala sesuatu itu dengan niat yang benar. Segala sesuatu kalau niatnya salah, maka hasilnya juga tidak maksimal ya. Oleh karena itu malam ini dalam waktu yang singkat, sekitar 10 menit, saya akan menyampaikan hal tentang as-saumu wa tashihun niyah. Puasa dan bagaimana membenarkan niat, artinya mengatur niat, memanajemen niat supaya tidak mengalami kesalahan. Kita akan bahas poin yang pertama adalah niat secara pengertian. Kalau dalam pembahasan yang kita bahas dalam pembahasan fikih, niat adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'li, menyengaja sesuatu dan itu bersamaan dengan perbuatan melakukannya. Artinya niat itu seiring dengan perbuatan yang dilakukan. Misalkan orang niat sholat duhur, ya langsung sholat duhur. Nggak boleh orang niat sholat duhur, sholatnya tahun depan, nggak bisa. Harus langsung. Itu namanya niat. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara mengenai masalah ibadah dalam Islam, maka hampir semua ibadah dalam Islam ini semua tergantung dengan niat. Maka bagaimana, sejauh mana pentingnya niat dalam ibadah itu? Yang pertama adalah tahdidul ibadati fardan au naflan. Niat itu menentukan ibadah itu fardu atau wajib, fardu atau sunnah. Itu niat. Orang sholat 2 rakaat, itu sholat tahiyatul masjid atau sholat subuh, itu yang menentukan adalah niat. Yang kedua, pentingnya niat dalam ibadah adalah niat itu yang nanti menentukan, dia menentukan kadar dari pahala itu. Maka Rasul mengatakan walikul limri'im manawa, dan setiap orang mendapatkan seperti yang dia niatkan. Jadi kami sampaikan dalam mukadimah khutbah tadi, Rasul mengatakan barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya juga yang mendapatkan pahalanya. Barang siapa hijrahnya karena dunia atau perempuan yang mau dia nikahi, ya pahalanya sama seperti itu. Maka pahala yang kita dapatkan itu sesuai dengan niat kita. Sama orang niat belajar, niat menghafal Al-Quran, semua tergantung niat. Niatnya salah, maka juga jangan berharap mendapatkan pahala ya.
Yang ketiga, pentingnya niat adalah alamatus sidqi fil amal. Niat merupakan sebuah tanda keseriusan dalam beramal. Kalau orang sudah berniat itu biasanya dia akan berjuang bagaimana melaksanakan itu. Misalkan saya niat hari ini mau berangkat ke Masjidul Walidain, mau sholat tarawih berjamaah di sana misalkan. Udan raudan mangkat, kondisinya nyaman gak nyaman mangkat ya. Tapi kalau orang gak punya niat, pasti punya alasan ya. Alasannya sakit, kadang mungkin nanti kadang anaknya sakit, kadang alasannya tetangganya sakit ya. Tetangganya kok jadi alasan ya? Kan gak ada hubungannya. Tapi kalau orang punya niat, insya Allah orang niat itu dia akan mencari 1001 cara bagaimana menuntaskan atau melaksanakan niat tadi. Tadi poin yang kedua tentang niat pentingnya dalam ibadah. Yang ketiga, bagaimana dengan niat dalam puasa ini? Ada dua hal yang akan kami sampaikan. Pertama adalah sebagaimana pendapat para ulama, mayoritas para ulama mereka mengatakan mereka mendasarkan pada hadis Rasulullah. Apa itu? Rasul mengatakan malam yubayyitis siyama fala siyama lahu. Siapa yang tidak meniatkan puasa di malam hari di Ramadan, maka ia tidak sah puasanya. Jadi kalau orang puasa Ramadan niatnya itu ya niatnya setelah pokoknya malam hari atau sebelum masuk waktu subuh dia sudah harus meniatkan untuk berpuasa Ramadan. Tidak boleh niatnya borongan, niat puasa Ramadan langsung di awal Ramadan langsung niat sebulan yang akan datang puasa Ramadan. Ini kalau menurut mazhab Syafi'i maupun mayoritas para ulama selain Abu Hanifah, mereka mengatakan niat harus di waktu malam, intinya di waktu sebelum waktu subuh. Kemudian berikutnya tentang niat dalam puasa adalah Rasul beliau bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisaban, mengharapkan pahala Allah, berarti maksudnya mengharapkan pahala Allah itu niatnya karena Allah, maka dosa yang telah lalu itu akan diampuni. Itu poin yang ketiga. Yang terakhir, bagaimana cara kita niat? Kalau secara umum seluruh ulama fikih sepakat yang namanya niat itu tempatnya ada di dalam hati ya. Tetapi dalam mazhab Syafi'i mereka menambahkan kalau orang niat memang dalam hati, cuma niat itu boleh dilafalkan menurut mazhabnya mazhab Asy-Syafi'i. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam kultum malam ini yang bertepatan dengan tanggal 21 Maret 2025 atau sudah masuk malam ini Ramadan, tanggal 22 Ramadan. Meskipun malam ini bukan tanggal ganjil ya, semoga tetap tidak mengurangi semangat kita. Dan nanti untuk mbak-mbak ya, nanti kalau mau itikaf silakan sampai jam 9:30 ya. Nanti ke 9:30 kami gunakan yang saya sama Mas Wafa nanti sampai besok tidur di masjid ya. Untuk mbak-mbak yang mau ngaji di atas, tadarus atau mungkin simaan monggo sampai 9:30. Baik, demikian semoga Allah memberikan kita kemudahan bisa menjalankan Ramadan dengan baik, istiqomah, dan tentu mumpung ini masih Ramadan masih tersisa 8 hari kurang lebih atau 9 hari, kita perbaiki niat kita bahwa kita puasa karena Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan karena hal-hal yang lain ya, tapi karena memang mengharapkan ridha Allah. Dengan seperti ini semoga amalan kita ini di Ramadan ini dimudahkan untuk diterima Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.